وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin kami nggak ngisi ya. Ada halangan di Jawa Timur. Jadi lewat ya. Jadi 2 minggu baru ketemu lagi. Mestinya tiap-tiap hari Rabu malam Kamis kita baca kitab Imam Ghazali Hidayatul Hidayah sampai dalam masih masalah di dalam ibtidah ya, pendahuluan dari Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita udah jabarin tentang masalah basmalah, ma'ani, aqsa, ibtidah, hadis-hadis, dalil dan hadis ibtidahnya. Ya, apa yang dimaksud oleh mu'alif dengan basmalah, hukumnya. Ya. Kemudian ayat kita udah jabarin, kul innal huda hudallah. Kita udah jabarin, ya, tafsirin walaupun ringkas. Ya, supaya enggak panjang lebar. Qala Syekhul Imam Alim Allamah, ini juga kita udah baca, dilewatin. Hujjatul Islam wa barakatul anam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali namanya Muhammad ibn Muhammad. Jadi kalau orang kita, kalau pamannya masih hidup, ponakannya nggak mau dikasih namanya gitu. Namanya Muhammad, gue masih hidup lo kasih nama gue, lo sumpahin supaya buru-buru mampus gue gitu. Padahal kagak deh, enggak gitu. Tabarukan dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ghazali kagak, namanya bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad, dia namanya Muhammad, betul, double tuh, nggak apa-apa ya. Kalau kita ini dijawab beda persepsi gitu ya, pemikirannya kita berbeda. Padahal nggak ada apa-apa, boleh-boleh aja gitu ya. Nama Muhammad bagus, ya. Nama Muhammad bagus. Katanya Rasulullah dalam hadis, hakul walad ala walidihi an yuhsina ismuhu. Haknya anak terhadap orang tuanya, apa hak itu anak tuh? Yang pertama lahir kasih nama yang bagus-bagus, an yuhsina ismuhu. Wa yu'allimal adab, ajarin sopan santun, akhlak, ibadah kepada Allah, bagaimana hubungan dengan Allah, bagaimana hubungan dengan orang tua, bagaimana hubungan dengan guru, bagaimana hubungan dengan tetangga, bersaudara, adabiahnya, ya, adab, ya. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan dalam hadis, mana ala walidan waladu yu'allimal adab al-hasan. Gak ada yang paling bagus, paling cakep yang diberikan kepada orang tua, kepada anaknya, pemberian yang paling bagus, yu'allimal adab al-hasan, agar hendak mengajarkan adab sopan santun yang cakep. Syekh Umar Barajah mengarang salah satu kitab karangannya yang masyhur, Akhlaqul Bani. Bagus tuh kitab, ada berapa jilid. Yeah. Kebetulan saya sendiri pernah ngaji langsung semasa hidupnya beliau, kita ngaji Akhlaqul Bani. Bagaimana sih adabnya, akhlaknya yang bagus. Dia bukan hanya pandai mengarang, tapi dalam kepribadian dia mulia tuh orang Syekh Umar Barajah. Mulia. Saya ingat banget, masih nih ingat di Pelepeh, orang yang tinggi,
panjang tinggi, pakai kacamata, pakai kopiah keranjang, kadang-kadang pakai kopiah putih yang kayak biasa itu yang orang pakai. Kalau jalan tunduk, nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, nggak pernah nengok rumahnya orang. Kalau ada pintu terbuka dia longok gitu, kagak ada, jalan dulu saja sambil nonton, nggak lihat atas gitu, jendela orang enggak. Takut kalau kita nengok-nengok ada orang lupa kali tutup jendela lagi, ganti bajunya kelihatan auratnya kan. Nah, itu kan sebagian daripada dosa, auratnya orang dilihat. Laknatullah nadir wan mandur. Allah melaknat kepada orang yang mempertontonkan aurat dan orang yang melihat aurat mempertontonkan aurat, dilaknat sama Tuhan. Saking bagusnya itu Sahihul Akhlaqul Banin, kalau jalan mandur pakai kacamata tinggi besar. Jadi kita waktu itu namanya, dulu kan kita tinggal tahun 70 di Surabaya, Jalan Sukodono 5, di Haji Mas Mansur di Surabaya. Ustaz Umar Baraja itu di Surabaya gitu. Jadi waktu dia lewat kampung kita masih kecil, main-main itu sore. Ustaz namanya kita ngaji Quran sama dia gitu ya. Ustaz salaman, ngelihat hidung kita mancung nih, nggak langsung dikasih. Ditanya, Min, anak Salim Ustaz bin Muhsin. Kalau dia nggak bisa itu anak bahasa Arab, nggak ngerti gitu, ditanya pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kamu siapa? Salaman yang lain dikasih cium tangan bagi. Kamu siapa? Saya Salim bin Muhsin bin Jindan. Oh, Salim bin Jindan bin Syekh bin Bakar. Kita mau cium tangan kita, guru. Namanya guru kan orang tua. Iya, yajibul ikhtiram dikatakan. Al-abu salah, kata Rasulullah. Bapak itu 3 macam. 3 macam. Yang pertama orang yang ngelahirin kita itu orang tua kita. Iya. Yang kedua, yang mana anaknya kita kawinin, itu orang tua kita. Yang ketiga, yang mengajarin kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu orang tua kita. Yajibul ihtiram alaihim. Wajib kita muliain. Man lam yarham saghirana wa lam yukrim kabirana falaysa minna. Apalagi guru yang ngajarin ilmu, yang ngajarin pengertian, mengerti kepada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Katanya ulama mengatakan laulal murabi ma'aruf rabbi. Kalau nggak tahu orang yang membina, yang mendidik, kita nggak tahu Tuhan, nggak ngerti sama Tuhan. Karena sebab dia kita mengerti. Bahkan beberapa ulama mengatakan mana yang lebih mulia, yang dihormatin gitu ya, yang mana orang yang ngelahirin kita atau orang yang menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa ulama mengatakan al-syekh, guru, ulama, ustaz gitu ya, yang orang tua kita yang lebih afdal. Kenapa? Karena ibarat dia seperti permate, orang tua yang melahirin seperti iketannya gitu ya. Permatenya itu guru, iketannya orang tua. Yang mana yang dimuliakan? Iketannya apa permatenya? Maka guru lebih mulia daripada orang tua, katanya dia gitu. Kenapa? Karena dia yang yurabbir ruh, yang mendidik, yang membesarkan ruh kita, ngerti Tuhan. Dan orang al-ab yang melahirkan kita, yang membesarkan jasad kita. Tetapi beberapa ulama membantah dia. Membantah gitu. Oh enggak, mahmakan. Bagaimana aja tetap orang tua yang lahirin kita lebih mulia daripada guru. Kenapa? Karena dia juga kita ngerti ilmu apapun sebelum kita datang ke sekolahan orang tua dulu. Ada pepatah Arab mengatakan gini, al-um madrasatul ula. Ibu tuh madrasah pertama dalam umum kita belajar sesuatu dari orang tua kita. Ibu tiap hari, karena orang tua laki dia pergi, orang tua perempuan yang di rumah tiap hari. Kita belajar ngomong, nada intonasi omongan kita, gerakan kita, cara pandang kita, cara berpikir kita, cara segala macam bertingkah kita ikut apa yang kita lihat tiap hari. Oleh sebab itu, ibu, orang tua atau bapak juga guru juga gitu. Maka
lebih mulia daripada guru. Ini ada pendapat yang aneh. Dengan dalil apa? Al-Qur'anul Karim. Dalilnya apa? Wa'bud rabbaka wa bil walidaini ihsan. Sembah Tuhanmu dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hukukullah, haknya Allah, ame haknya orang tua, ditaruh haknya orang tua, ditaruh di tempatnya haknya Allah, tinggikan. Maknanya orang tua begitu mulia luar biasa. Begitu mulia luar biasa, melebihi daripada itu. Ini pendapat daripada guru-guru ulama-ulama kita. Tetapi kita pendapat kepada yang terakhir yang condong orang tua pertama, kedua guru, ketiga mertua gitu. Mertua itu seperti orang tua kita juga. Seperti orang tua kita juga. Wajib kita muliakan. Cuman kita nggak dilahirin dari dia aja. Gitu. Kalau kita kawin sama anaknya, nggak batal sama emaknya. Wudhu kita nggak batal. Ada mertua kita, nih, sama cium tangan, ada wudhu, sembahyang sah, sembahyang kita nggak batal. Seperti anak nggak batal kepada orang tuanya, nggak batal. Nah, karena kita nggak dilahirin, walaupun kita udah bercerai sama tuh perempuan itu, seorang laki-laki udah bercerai sama tuh perempuan. Lepas sama itu perempuan, tetap mertua nggak dibekasnya, ketemu di jalanan salaman nggak batal, nggak batal. Ingat tuh kata Nabi, al-abu salah, orang tua itu tiga, yajibu ihtiram alaihim, wajib kita muliain mereka. Ini tentang apa masalahnya? Masalah Muhammad ibn Muhammad dari Solo jauh banget, tapi itu faedah gitu ya. Faedah untuk bisa kita pegang dalam kehidupan bagaimana itu cara kita bermuamalah dengan yang apa yang kita tahu. Muhammad ibn Muhammad, nama yang bagus. Rasulullah mengatakan ayyuhsinasmuhu, kasih nama yang bagus-bagus. Wa ayyu'alliman adab, kasih nama adab. Ini sahibul akhlaqul banin ini, saya punya guru Syekh Umar Baraja. Syekh Umar Baraja ini Masya Allah luar biasa. Kita cinta sama Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Saya ini muridnya dan saya juga anaknya istilahnya. Saya cium tangan sama dia, guru saya. Saya mau cium tangan nggak dikasih sama dia. Intinya saling dan mahsen yang ya Syekh Abu Bakar ya bin Salim. Katanya dia, ya saya dicium jidat kita, dicium nggak dikasih tangan kita, dicium jidat kita. Mau kemana? Dia bilang, enggak Ustaz, mau lagi main-main sama teman-teman. Ya sebentar lagi maghrib, ayo pulang. Masya Allah, kita ingat tingkahnya, tutut katanya, cara pandangnya, orang dulu bagus. Kalau sekarang kurang diperhatiin, cara hidupnya kurang diperhatiin. Agama, cara hidup tuntunan orang tua kita kurang diperhatiin. Wala ala kaifu kata orang Arab. Atas mau dirinya aja yang dia dapat aja gitu. Berkurang kadarnya. Maka itu Nabi mengatakan sebaik-baik waktunya Nabi Muhammad. Setelahnya. Sampai hari kiamat juga nggak akan lebih baik kita daripada orang murid kita. Bagus-bagus orang dulu, Masya Allah ya. Ibadahnya, akhlaknya, ilmunya, ya begitu. Muhammad nama yang bagus, aliman adab, wasibahah, ya. Sibahah berenang namanya. Sunnah hukumnya mengajarkan anak kita. La'alla tak kala ketika anak kita ini lepas dari pengawasan kita, ya, fil bahri atau fil nahri, di lautan atau di sungai, ya, dikejebur atau apa, dia bisa berenang, ya, bisa nolongin dirinya, ya, kita ngawasin, ya, kemudian dibekalin dia untuk apa? Yang menyelamatkan diri, berenang. Wa yu'allimas sibaha, kata Rasulullah, ajaran itu berenang. Wa rimayah, memanah. Kalau dulu memanah tombak, main pedang gitu ya, zaman Rasulullah SAW. Sekarang enggak, ada difa'un nafas, bela diri, ada karate, ada
ada taekwondo, ada pencak silat. Bagaimana caranya anak kita bekali supaya selamat, tidak didolimi oleh orang. Tak kala dia ingin dibunuh, dia bisa menyelamatkan diri dalam masa dan waktu dan keadaan terpepet, mengancam nyawanya dia, paling nggak dia bisa gitu nyelamatin dirinya dia. Kalau langkah 1000 ya semua orang bisa langkah 1000. Kalau kepepet nggak bisa langkah 1000, bagaimana caranya? Kalau nggak ngerti itu bela dirinya dia. Kalau masih ada orang tua, jangan tuh anak gue tuh, awas lu, enak aja. Gitu. Tapi kalau nggak ada orang tua bagaimana? Kan nggak ada yang ngawasin. Itu disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membekali untuk anak dalam kehidupan ngarungin hidup di dunia. Dibekali sibaha warnimaya wa yu'alliman adab wa sibaha warnima wa ayyarzuqahu indaka wa alla yarzuqahu indaka. Gak akan diberikan kepada dia rezeki kecuali yang thayyib, yang halal, yang masuk mulutnya. Yang masuknya yang halal. Kalau nggak halal, kita bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dikasih makan ke dalam mulut anak kita barang yang haram? Yang barang yang mana membuat pada dirinya jadi apa? Jadi tercemar. Kata Nabi, wa man nabata minal haram wa nar uladi. Siapa orang yang apa aja yang tumbuh dari barang yang haram, wanar ulabi, yang mana kembali ke dalam api neraka. Maunya ke neraka aja, karena barang haram aslinya gitu. Dibilang man akala haram, kata Rasulullah. Siapa orang yang makan barang haram, asab jawari, dia punya anggota badannya tercemari. Kayak susu dikasih kejatuhan racun, walaupun racunnya setetes mematikan, kelihatannya susu, rasanya susu gitu diminum jadi mudarat. Hakada al-haram li ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarin yang bagus, yang ngajarin yang baik. Sabar. Untuk hidup mesti kudu sabar. Jangan cepat buru-buru melihat tetangga kita kaya terus kita mau kaya menghalalkan segala karya. Yang gitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Hatta serupiah, 1000 perak. Kalau sesuatu yang halal barakat, insya Allah barakat. Sabar, gak akan bisa jadi yang besar kalau gak jadi yang kecil. Gak akan bermiliaran kalau gak ada 1000 perak. Dari 1000 perak lah tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Gitu. Anak tangga ini nggak akan bisa sampai ke dalam yang tinggi kecuali dari yang bawah. Kata Imam Ghazali dalam kitab ini nih. Nanti kita ada kalamnya Imam Ghazali di sini kita bacain ini. Man lam ya'riful bidayah la ya'riful nihayah. Siapa orang yang nggak mengerti permulaan, nggak ngerti akhiran gimana? Man lam ya'riful bidayah la ya'riful nihayah. Siapa orang yang nggak tahu bidayah, nggak tahu nihayah. Pasti dari permulaan mesti kita kudu sabar. Untuk bisa ke atas mesti di bawah dulu kudu sabar. Di atas lebih lagi. Kalau nggak sabar stres gitu. Kudu sabar juga ke atasnya. Jadi permulaan ini paling penting. Kalau permulaan ini nggak kita perhatiin, nggak kokoh, atas ini bangunan rubuh, lemah. Karena fondasinya nggak kuat. Mesti kita buatin fondasi. Orang hidup orang hidup. Umatnya Rasulullah mesti punya sabar. Kata Nabi, as-sabru miftahul farj. Sabar itu kunci dalam kesuksesan. Kunci dalam segala kesuksesan. Kalau kita sabar dalam taat kepada Allah Ta'ala, hasilnya cakep. Sabar dalam sembahyang cakep. Sabar dalam bekerjaannya, kalau kita sabar hasilnya bagus. Tapi kalau nggak sabar beltak-beltut. Orang tukang aja kalau nggak sabar buru-buru gitu miring semua. Kadang-kadang lotanya itu nggak diperhatiin tuh. Kita udah tanam tuh, dia punya kayu, kita lot tuh, udah lot lurus nih, lurus. Wah, pasang, besok nggak pakai lagi kita lihat, udah pasang aja batu lagi. Loh, kok ini miring tuh, gitu. Nggak diperhatiin tuh, buru-buru. Naruhnya juga kadang-kadang pantatnya miring dikit, gitu. Walaupun rata tapi ada pantatnya miring dikit, tebel lagi teplokannya, boros lagi, dia punya apa? Modalnya untuk ngerapiin lagi.
Nah, kalau dia sabar kagak, hasilnya cakep. Iya, semuanya perlu sabar. Ibadah dunia atau akhirat perlu sabar. Dan sabar itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, derajatnya tinggi. Nabi Allah Ayub dipuji, nikmal abdu innahu awwab, kata Allah taala. Sebaik-baik hamba Nabi Allah Ayub alaihissalam. Ya, sabar dalam ibadah, dalam taat, sabar dalam maksiat, sabar dalam musibah itu. Sabar dalam musibah aja dikasih sama Allah Subhanahu wa taala 200 derajat. Kalau kita dapat musibah, kita sabar 200 derajat. 1 derajat aja antara langit dan bumi. Masafah tingginya. Lah orang kalau ketinggalan 1 derajat dalam sabar, jauh gak kelihatan. Gak kelihatan tuh orang di sono. Kalau tempat makannya, ya, atau zamannya ditempuh dari langit ke bumi, berapa lama ditempuh dengan perjalanan apa? Pesawat yang cepat atau apa sampai ke langit? Sampai nggak ke langit? Ke bulan aja orang, ya, syak. Bener kagak sampai ke bulan? Bener kagak? Iya. Orang istilahnya diberitain sampai di bulan, bener nggak kan gitu? Syak, gitu kan? Apalagi ke langit, jauh banget tuh ya. Masafahnya tawil, 1 derajat lah 200 derajat. Kalau di dalam kita dapat musibah, kita sabarnya itu sabar diganjar oleh Allah Taala 200 derajat. Dalam ketaatan 400 derajat. Dalam maksiat kita sabar 800 derajat. Masya Allah, tinggi. Itu sabar, derajat sabar. Wakana banyak beberapa orang yang soleh mendapat darajatun aliyah indallah karena sabar. Orang yang soleh mendapat darajatul auliya, darajatul magamul aliyah, tinggi derajat wali min auliyaillah karena sebab kesabaran. Syekh Abdurrahman Bajar Harban di mana Hadramaut sana di Yaman, ada satu kuburan ulama, habaib, masyayikh semua pada ziarah ke sana. Siapa orang yang ziarah ke makamnya Syekh Bajar Harban, doanya ya ditolak Allah, mustajab, diijabah Allah Taala. Yang ziarah berdoa di situ diijabah. Kenapa? Karena kebagusannya, kesolehannya, sabar yang tinggi yang dimiliki Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini pernah udah kawin sama bininya udah berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun selalu diida sama bini. Disiksa, disuruh ngepel, disuruh cuci-cuci, disuruh masak, disuruh belanja, diomelin, dimaki, ngurus anak, ngurus bini. Bukan bini ngurus laki. Orang laki ngurus bini. Sama nih Syekh Abdurrahman Bajar Harban. Sabar banget. Kadang-kadang diomelin, dimaki, kadang-kadang dipukul sama bininya. Sabar. Gimana? Ada begitu. Karena Syekh Abdurrahman sabar. Sampai satu masa udah berapa puluh tahun tuh dia ada niatan, ya Allah, bini gue kok begini gitu ya. Udah dunia ini gak ada enaknya bagi dia. Udah takban, sudah kelas sama. Ini Hadramaut, bukan Indonesia. Indonesia negerinya Hadrawat, hijau semua. Hadramaut yang kita lihat batu semua. Udah gitu gak ada hiburannya. Dapat rumah tangga yoti arena. Allah ilaha illallah. Ya, gak enak, gak ada hiburannya, gak ada apa-apa. Udah gitu dapat sesuatu yang nyakitin kita. Wallah, kayaknya dia udah mentok deh. Udah gue mau uzlah dia sama Allah Ta'ala, mau ibadah dia udah gak mikirin dunia deh. Dunia ini apa deh, gak ada enaknya. Gue mau naik ke atas gunung. Syekh Abdurrahman hijrah dia dari rumahnya, pergi keluar dia mau naik ke atas gunung, mau ibadah, mau uzlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau ibadah dia. Sampai di tengah jalan ada satu orang, ya Syekh Abdurrahman Bapak Tufir, mau kemana ini? Mana telah ada jalan, mau naik ke atas gunung sana. Iswi, mena'budullah. Kita mau ibadah sama Allah Ta'ala ke atas sana, mau ngasingin diri dari manusia ini. Udah jenuh nih ngeliat manusia ini. Dia tausyad sudah.
Anak ikut ya Syekh Abdul Rahman, ikut, ayo, ikut. Sampai tengah jalan lagi, ada lagi satu lagi ikut ya Syekh Abdul Rahman, itu mau kemana? Anak mau naik ke atas, mau ibadah, sama jawabannya. Anak mau ikut, bertiga dia naik ke atas. Di ibadah Allah Ta'ala. Ngaji Quran, tahajud, duha, isra, semua dilakuin. Tasbih, tahmid, takbir, la ilaha illallah, sallallahu ala nabi, istighfar, semua. Tiap hari-harinya waktunya semua sama Allah Ta'ala. Yaqra'ul Quran, yakhtimul Quran. Hari pertama Syekh Abdul Rahman kata nih, gue di bukan hari pertama perutnya lapar, nggak tahu tuh, pokok diceritakan, dikisahkan situ perutnya lapar. Nih perut kita udah lapar nih, udah keroncongan minta makan. Bukan kayak anak sekarang, kayak orang kayak di sini, maaf nih ya, kita tukang makan. Kalau mereka nggak harus kayak kita, gitu ya. Makannya nggak kayak kita. Karena awalnya orang-orang Indonesia habaib atau ulama-ulama dulu yang berangkat ke Hadramut, belajar di Hadramut itu dulu, kalau belajar apalan dulu, store apalan sumpama Zubat Ibn Ruslan apa, dikasih tuh korma sekepal, dibagi dua, makan siang sama makan buat malam. Pagi enggak, minum doang air. Susahnya negeri di Hadramut, nggak gampang gitu ya. Makanya dikasih sekepal korme. Kalau apa nanti kasih, kalau nggak apa enggak. Apal dulu, setoran dulu. Orang-orang tua-tua kita, guru-guru kita cerita begitu. Kalau zamannya Habib sih udah enak. Ya makronah juga udah ada masuk sekarang. Telepon udah HP udah cakep, jalanan udah cakep, lenguzer lagi. Oke, lenguzer. Kalau dulu kagak, masya Allah jalan kaki. Panas minta ampun, udah panas syiddatul bahar. Sangat panas, syiddatul buruk, keluar darah kadang-kadang dari kuping, dari mana, dari hidung kita pecah-pecah gitu. Saking dinginnya. Bahar juga sama juga, masya Allah. Nggak ada es lagi zaman dulu. Minumnya air sumur, kandung kapur lagi, banyak kena kencing batu orang sono. Kenapa? Karena susahnya negeri. Tapi masya Allah sabar, minta ampun sabar ya. Senyum dalam hidupnya dia. Tidak pernah dia merengut, tidak pernah dia marah, tidak pernah dia apa namanya, dia murke atas Tuhan yang kenapa dikasih susah. Kalau kita udah negeri kita senang, kita susah dikit, ya Allah, tapi susah amat, gue senangnya. Coba gue senang, gue mau sedekah, bohong, begitu senang juga lupa mau sedekah. Iya, ini negeri yang enak. Wah, orang dulu, waduh, masya Allah, sabar. Syekh Abdul Rahman lapar, dia bilang, siapa ini sekarang yang cari makanan? Mesti satu orang, jangan semua yang keluar dari makanan. Satu orang aja yang keluar dari makanan. Sampai, ayo kita undi, ini undi si bulan keluar, pergi, labat. Bila Allah dia datang bawa nampang, pakai daging, ngumpul tuh kebuli. Kalau sekarang kalau di Indonesia namanya kebuli yang terkenal tuh makanan Arab ya. Itu nasi ngumpul sama daging kambing. Katanya ini gitu ya, ayo ini kita makan kenyang apa, terus ibadah istighfar sampai udah perutnya benar-benar lapar. Syekh Umar Mahdar Ibn Abdurrahman Segaf dia i'tijab di mana Nabi Allah bekalnya setelapak gandum, tepung, bukan makanan, setelapak tangan dibungkus sama dia. Tiap puasa minum air, colek gandum apa itu tepung gandum, ibadah. Kuat itu badan, subhanallah. Kita sehari makan pasti terus ibadahnya ogah. Mereka masya Allah semangat ibadahnya Tuhan. Dia punya kekuatannya luar biasa, badannya ibadahnya nunggang lebih kuat. Saya sendiri